Halo, halo, kepada pemirsa Live Unlimited. Mari kita masuk dalam program. Hari ini bersama ada episode yang sangat menarik sekali. Yuk, mari kita masuk bersama-sama dalam program Live Unlimited. Ya, halo dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Live Unlimited hari ini dimanapun berada. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu. Ada nggak yang jumpa dengan saya setiap minggu di program Live Unlimited ini? Hari ini di channel ini, ya, di jam ini kita bisa jumpa setiap minggu. Dan pemirsa yang setia pasti sudah tahu ya, sudah mengikuti dari kita masuk dalam tahun ini, kita sudah masuk dalam series yang baru di mana kita masuk dalam kitab Roma dan kita sudah belajar begitu banyak hal. Ternyata ya dengannya mungkin kita baca berapa ayat, ada kebenaran yang baru, pewahyuan yang baru yang kita terima. Bahkan kita sudah belajar beberapa hal yang penting, seperti apa itu Injil. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Dan saat kita dengar Injil, bukan saja dengar kata-kata, tapi itu adalah kuasa Tuhan. Wah, kita sudah belajar begitu banyak hal. Dan minggu lalu bahkan kita belajar bahwa kita semua sama. Ya, tidak ada perbedaan di antara kita di mata Tuhan. Kita semua punya masalah yang sama, jatuh dalam dosa, jauh dari para Tuhan, tapi kita semua punya solusi yang sama. Yesus datang dan dengan hanya beriman kepadanya, kita dapat dibenarkan dan kita akan lanjut daripada itu hari ini. Karena minggu lalu kita akan belajar dari pasal 3, hari ini kita akan belajar dari pasal 4, bagaimana ada pembenaran oleh iman. Dan kita akan belajar dari seseorang dari perjanjian lama itu adalah Abraham dan tentang iman. Saya percaya setelah program ini selesai hari ini akan ada banyak yang bangkitnya imannya, siap-siap menerima janji Tuhan. Wah, luar biasa kan, semangat kan. Jadi biasanya saya mulai program ini dengan baca kesaksian, tapi saya akan baca bukan pada akhir program hari ini. Kenapa? Karena saya percaya itu akan membangkitkan iman kita dan bukan ada musisat-musisat. Terimalah janji-janji Tuhan di akhir program hari ini. Jadi jangan kemana-mana, karena kita akan berdoa bersama di akhir program ini. Tapi mari sebelumnya kita masuk dan belajar bersama-sama apa yang kita akan pelajari hari ini. Kita akan mulai dari Roma 4, mulai dengan ayat yang ketiga. Sebab, apakah yang dikatakan pas nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita lihat di sini sudah dari bahkan saja bukan saja di perjanjian baru, dalam perjanjian lama pun Tuhan tidak memperhitungkan perbuatannya Abraham yang buat dia jadi benar. Tapi Tuhan menghitungkan dia percaya saja itu sudah cukup. Nah, perkataan lanjutnya, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, jadi ayat ini berkata apa? Mungkin kita kan sedikit-sedikit bingung ya, apa maksudnya Susan? Maksudnya ini, kalau kita oleh perbuatan kita bekerja untuk menjadikan diri kita benar di hadapan Tuhan, itu bukan kasih karunia dari Tuhan. Kan kita bekerja, tidak ada bos yang mengatakan di akhir bulan terima gaji, oh ini hadiah dariku kepadamu. Katakan bos ini gila loh, itu bukan hadiah namanya, itu bukan karunia namanya. Itu kan hakku, itu gaji, aku bekerja, aku layak mendapatkan. Nah, kenapa kita tidak datangin Tuhan seperti itu? Tuhan, aku layak mendapatkan ini. Tuhan kasihlah ini hakku. Karena kita tahu kita tidak layak. Kita kan sadar bahwa itu kita tidak bekerja untuk mendapatkannya. Kita jadi benar
Hari ini kita sudah belajar minggu lalu. Kita jadi benar, kenapa? Karena apa yang Yesus lakukan bukan karena apa yang kita lakukan. Makanya kita tidak sombong, kita tidak katakan itu hak kita, kelayakan kita bekerja untuk mendapatkannya. Tapi kita katakan itu kasih karunia Tuhan kepada kita. Makanya kemuliaan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya yang melakukan sesuatu dan saya merasa saya layak, itu hak menerima, saya tidak bersyukur kepada yang lain. Saya tidak merasa itu karunia, itu tidak hadiah. Itu hakku. Tapi karena saya sadar, bukan karena perbuatanku, bukan karena kelayakanku. Itu Yesus yang melakukannya. Makanya kita bersyukur kepada Yesus. Dia yang layak terima kemuliaan. Jadi kita lihat dalam ayat 16 kesimpulannya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi yang kita belajar awal ini adalah kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan oleh iman itu artinya kita hanya percaya dan Tuhan memberi karunia kepada kita. Tuhan membenarkan diri kita. Karena Tuhan baik, itu kasih karunia, itu hadiah kepada kita. Bukan itu seperti kita bekerja, terima gaji. Tapi dengan kita hanya percaya, belum bekerja, Tuhan beri hadiah. Wah, bersyukurlah hari ini dapat hadiah dari para Tuhan ya. Bukan saja hari Natal dapat hadiah, bukan saja ulang tahun, tapi hari ini juga terima hadiah daripada Tuhan. Itu luar biasa, itu kan kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, berkata di sini, kenapa kita mau dibenarkan? Kita kan boleh mengenal Tuhan oleh percaya saja. Berkata supaya janji Tuhan itu berlaku bagi kita semua. Jadi Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih kasih siapa yang boleh terima janjinya, siapa yang boleh terima hadiratnya, siapa yang boleh. Tapi kita semua menjadi sama di mata Tuhan. Tuhan samakan kita semua. Dia tidak lebih mengasihi diriku daripada dirimu. Kita semua jadi sama di mata Tuhan. Dia mau kita buat rata sama semua. Kita semua berlaku. Kita semua boleh terima janji Tuhan. Saya percaya itu menjadi kabar baik bagi kita semua. Hai pemirsa Life Unlimited di seluruh Indonesia. Siapapun kita, dimanapun kita berada. Tuhan mengasihimu. Tuhan menyediakan janjinya bagi kita. Tinggal satu syarat saja, yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus itu yang membuat jalan semua. Kita sudah belajar minggu lalu. Yesus yang ambil dosa kita. Bukan saja dosa kita nggak ada apa-apanya yang terjadi. Yesus yang ambil dosa, Yesus yang terima hukuman atas dosa kita. Tapi Yesus yang bangkit dan Yesus yang menggantikan dosa dengan kebenarannya. Makanya saat kita percaya saja, kita sudah jadi benar. Nah, iman, kita bukan saja iman itu kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Percaya saja jadi benar. Tapi kenapa? Karena iman itu akan melihat kuasa Tuhan. Nah, saya mau kita membaca bersama-sama apa yang terjadi dengan Abraham. Abraham itu adalah seperti orang katakan bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar. Coba kita lihat ayatnya berkata dalam ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, itu Abraham, di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya. Nah, ini Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, kenapa ini penting? Karena Abraham terima janji dari para Tuhan, dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi itu tidak masuk akal. Kenapa? Abraham tidak punya anak satupun. Abraham menjadi bapa banyak bangsa, tapi Abraham nggak punya satu anak pun. Dan bahkan usianya makin tua, belum punya anak. Nah, bayangkan Sarah, istri Abraham. Dia seperti sudah punya rahimnya, mati saat muda. Apalagi jadi tua. Sepertinya matinya udah double. Udah mati saat muda pun. Nah, ini lagi karena tua sepertinya udah mati. Matinya double. Tapi Abraham percaya apa?
Bukan saja saat sesuatu baik atau makin membaik, Tuhan dapat melakukan sesuatu. Tapi dia percaya apa? Tuhan sanggup membuat yang sudah jadi mati pun menjadi hidup. Wah, itu luar biasa. Mungkin kadang-kadang saat kita percaya sesuatu bisa dapat terjadi, tapi mungkin kalau itu lebih udah baik, memburuk, kondisinya makin menurun, kita berpikir, oh udah nggak bisa. Tapi Abraham percaya, sesuatu pun udah sampai mati, udah sampai tidak ada, Tuhan dapat menghidupkan. Apalagi yang dia berkata, Tuhan bukan saja dapat menghidupkan apa yang mati menjadi hidup, tapi apa yang tidak ada menjadi ada. Anak tidak ada sama sekali, tidak ada keluarga, dapat menjadi ada banyak sekali anak. Wow, itu luar biasa. Itu pandangan Abraham kepada Tuhan. Nah, ini yang dapat kita alami. Bukan kita lihat masalah itu besar. Tapi mata iman itu melihat apa? Tuhan yang besar. Tuhan sanggup. Jadi iman melihat kuasa Tuhan. Bukan lihat masalah besar, tapi lihat Tuhan yang besar. Apa yang Tuhan sanggup melakukan. Melihat kebaikannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Saya mau katakan kepada pemirsa hari ini, Tuhan dapat melakukan janjinya. Sekalipun kondisi mungkin dari nol, tidak ada sama sekali. Atau mungkin dari kondisi dulu ada, tapi sudah menurun atau sudah sampai mati. Tuhan dapat menghidupkan kembali. Tuhan sanggup membuat dari nol atau membuat dari mati, membuat itu semua menjadi ada dan hidup. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Abraham alami hal ini dari usia terima janji dari para Tuhan, usia 75 sampai 100 tahun baru punya anak. Tapi Tuhan tidak gagal. Tuhan membuat itu tetap menjadi. Janjinya tetap Abraham terima. Tuhan tidak gagal. Percaya nggak Tuhan yang sama bagi kita hari ini? Sekalipun lama menunggu atau sekalipun dalam proses itu kelihatan lebih mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Mari kita juga masuk dalam satu lagu ini yang mengatakan yang sama. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga engkau kemenanganku. Ajar kami percaya pada setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur. Amin. Mari angkat tanganmu bersama. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
Amin. Lagu ini mengingatkan kita tentang kebesarannya kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia tidak gagal, dia tetap kepada janjinya. Itu yang Abraham punya kepastian. Berkata dalam ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikiannya banyaknya nanti keturunanmu. Jadi alasan Abraham percaya hanya satu, janji Tuhan. Kondisi hidup gak ada alasan untuk percaya. Setiap hari makin tua. Setiap hari makin tua istrinya. Setiap hari kelihatan gak ada anak satupun. Jadi alasan percaya satu-satunya hanya janji Tuhan. Gak ada kondisi hidup yang mendukungnya. Nah ini luar biasa bagi kita. Artinya hari ini kita tidak hidup hanya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat terjadi di dunia ini. Tapi kita menjadi orang yang berbeda. Saya merasa kemarin saya akan ada pergi ke Eropa. Saya pergi ke beberapa negara yang pertama kali saya pergi. Nah saya saat duduk di pesawat. Satu hari kami terbang ke kota Barcelona, itu di Espanyol. Nah saat saya duduk, saya memandang dari jendela pesawat. Wah, saya rasa semangat sekali. Inilah saya setiap hari pergi ke negara yang baru, pergi ke kota baru. Wah, semangat sekali mau tahu. Nah, sebelum turun, saya tidak harus menunggu. Turunnya memang jalani di jalan-jalan itu. Saya dari udara, dari jendela pesawat, saya sudah bisa lihat agak jauh. Lihat gambaran besar itu seperti apa. Nah, kadang-kadang saat turun ke kota, jalan-jalan kaki, memang kadang-kadang mungkin bisa sasarannya, tidak tahu jalan atau nampaknya berbeda. Tapi karena saya sudah lihat dari atas gambaran besar kota itu seperti apa, saya tahu, oh cantiknya akan seperti ini. Kami udah lihat ada bukit-bukit, kami mau pergi ke sana, mau lihat sana. Dan memang kami sudah tahu bisa alami apa. Dan akhirnya bisa temukan jalan karena sudah lihat dari jauh. Nah seperti itu mata iman, sudah lihat dari jauh, sudah lihat kemungkinan apa yang dapat terjadi. Sekalipun saat kita jalani sehari-hari tidak sesuai, saat kadang-kadang nggak tahu kemana, nggak sesuai dengan apa yang kita pandang, tapi kita tahu kalau kita masih percaya, kita masih pegang itu, pasti bisa dapat, pasti bisa alaminya. Jadi kadang-kadang kita harus seperti mata iman itu seperti lihat bukan dari pesawat ya, lihat dari atas, lihat apa yang Tuhan dapat lakukan. Nah itu yang Abraham tidak lihat dengan kondisi sehari-hari. Tapi dia Tuhan lebih besar. Pemirsa, saya juga mau katakan hari ini, Tuhan lebih besar dari kondisi hidupmu. Tuhan di atas segala sesuatu. Berkata dalam ayat ini bahwa Abraham imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan dia berkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Nah ini kenapa? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Iman melihat kuasa Tuhan. Marilah kita hari ini jangan fokus kepada apa yang belum terjadi. Jangan fokus kepada kondisi. Itu semua dapat berubah. Tapi kita lihat kepada Tuhan yang tidak gagal. Kita lihat kepada Tuhan yang bahkan rela membenarkan kita. Yang rela membuat kita kudus di matanya. Yang rela mengampuni kita. Dia sama. Tuhan yang sama. Yang rela juga melakukan janjinya kepada kita. Yang rela lakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Dan tahu nggak, janji terbesar yang Tuhan beri kepada kita adalah bahwa Tuhan sendiri, karena dia sudah menguduskan kita, sudah membenarkan kita, hadiratnya boleh tinggal dalam kita. Wow, itu luar biasa. Itu janji terbesar yang kita bisa miliki. Bukan saja janji untuk bukan jadi berkat, janji untuk jadi kaya, janji untuk jadi sembuh. Lebih di atas itu semuanya. Tuhan mau tinggal di dalam diri kita. Jadi dengan iman, kita jadi benar. Wah, luar biasa. Dengan iman, kita bisa lihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sekalipun tidak sesuai dengan kondisi yang kita alami. Tapi Tuhan berjanji dia akan lakukan pihaknya, dia akan lakukan bagiannya. Dan Abraham
mengalami itu. Abraham tidak mengikuti kondisi dengan tubuh semakin lemah. Dia tidak ikut makan lemah. Dia percaya Tuhan masih sanggup. Tidak tergantung dengan kondisi. Dan memang benar, saat Abraham pada usia 100 tahun dia terima anak. Dan dia, kita masih panggil hari ini, jadi bapa. Dia menjadi bapa memang banyak sekali. Kita menghargai Abraham. Dia benar-benar alami, dia benar-benar terima apa yang Tuhan katakan. Wah, itu luar biasa sekali ya. Hari ini yang kita lihat, Tuhan membenarkan kita. Tuhan mau kita bisa melihat kuasanya. Dan tidak sampai itu saja. Kita mau memiliki iman kepada apa? Bukan kepada janji-janji saja. Iman itu kepada Yesus. Yesus menjadi pusat iman kita. Saya mau kita belajar ayat ini. Satu lagi ayat. Ayat kesimpulan, bukan pasal 4 ini. Tapi daripada saya ceritakan di sini, mari ikut saya ke kota Roma itu sendiri. Tempat yang sangat cantik pandangan kota Roma. Di mana saya akan menjelaskan kesimpulan pasal ini dalam satu ayat. Saat ini saya duduk di salah satu tempat yang mungkin terindah dan terkenal di seluruh dunia. Ya, saya lagi di kota Roma dan lagi nikmati pandangan yang begitu indah. Nah, pasti bisa lihat di belakang saya ada begitu bangunan yang lama-lama, yang runtuh, tapi masih ada sedikit untuk kita membayangkan kehebatan, keagungan yang dulu ada di kota Roma ini. Tapi pasti kita tahu kalau dulu pada abad 2000 tahun yang lalu waktu Paulus mau datang, mereka menyembah Tuhan-Tuhan, dewa-dewa yang lain-lain. Tapi Paulus rindu untuk datang dan memberitakan Injil di sini. Dan dia menulis surat kepada gereja, kepada orang percaya yang ada di kota ini 2000 tahun yang lalu. Dan itu menjadi satu surat bagi kita hari ini yang sangat luar biasa. Nah, saat saya duduk di sini, saya ingat-ingat ada ayat-ayat yang sangat indah. Tapi ada satu ayat yang dia catat, yang hampir menjelaskan seluruh Injil dalam satu ayat. Dia berkata apa tentang Yesus? Bahwa yakni Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, ini di Roma 4 ayat 25 berkata apa? Yesus diserahkan, Yesus mati disalibkan menjadi korban karena dosa kita, tapi dalam kebangkitannya kita semuanya dibenarkan. Kita menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru, boleh dekat lagi dengan Tuhan. Nah, ini semua dalam satu ayat. Dia kasih pemberitaan Injil yang berbeda, jauh beda dengan orang yang menyembah dewa, yang berusaha susah lakukan banyak hal. Ini adalah semuanya yang dicari manusia. Cukup lengkap disingkatkan dalam satu kalimat. Yesus itu siapa? Yesus adalah Tuhan yang datang dan ambil pelanggaran kita, ambil dosa kita menjadi korban bagi kita. Tetapi dia tidak mati selamanya, dia bangkit dan dengan kebangkitannya ada kuasa berikan hidup yang baru dan membenarkan kita di hadapan Tuhan. Wow, sangat luar biasa pelajaran Paulus kepada kota ini, Roma ini, di mana mereka benar-benar diubahkan oleh penulisannya. Dan saya percaya itu sesuatu yang sangat memberkati kita semua juga hari ini. Ya, sudah saya baca. Di situ duduk di kota Roma dengan hampir bukan saja satu pasal ini, tapi kitab Roma atau semuanya yang kita percaya disimpulkan, disingkatkan dalam satu ayat ini. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus mati bagi kita, dia itu ambil dosa kita. Tapi karena Yesus bangkit, Yesus kalahkan maut, Yesus kalahkan dosa, Yesus kalahkan iblis. Yesus bangkit memiliki hidup saat kita percaya kepadanya. Dia beri hidup itu, posisi benar itu yang dia miliki kepada kita. Jadi saat ini di hadapan Allah yang maha kudus, maha tinggi, kita dengan hanya percaya kepada Yesus, memiliki posisi Yesus di hadapan Tuhan. Wow, jadi Yesus mati bagimu, Yesus bangkit bagimu. Hanya percaya itu saja, jadi benar dan dapat terima janji Tuhan. Bahkan janji Tuhan yang terbesar itu terima hadirat Tuhan dalam hidupmu. Sederhana, simple, tapi luar biasa kuasanya. Dan kalau Tuhan rela lakukan itu, Tuhan rela buat kita benar di hadapannya, Tuhan rela mati bagi kita, bangkit bagi kita, artinya Tuhan juga rela memberikan kepada kita semua janjinya. Dia juga rela lakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa terima itu semua.
Oh, saya pun dalam beberapa hari ini baca kesaksian-kesaksian. Ya, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup pemirsa. Oh, sepanjang program ini kan ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon. Hubungilah kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus dan juga alami. Saya baca kemarin ini adalah orang yang minta doa karena orang tuanya sakit. Harus cuci darah, tapi tidak ada donor darah. Bagaimana? Tapi berapa jam saja setelah berdoa, ini adalah seorang dari Sumatera Utara berkata, dia beri kabar demikian, "Shalom kakakku, makasih ya kakak udah dapat darahnya setelah kita doa tadi siang. Tuhan Yesus baik, mulia kepada orang tuaku." Aku terharu sekali. Baru berdoa berapa jam kemudian, langsung dapat jawaban dari para Tuhan. Wah, itu luar biasa. Ada lagi yang memberi kesaksian mereka sakit berapa hari, kurang sehat, makan obat pun tidak sembuh. Juga sudah 3 hari tidak sembuh-sembuh. Tapi 2 hari setelah kita berdoa, mereka beri kabar bahwa kondisinya sudah membaik, mereka sudah sehat. Oh, ada lagi yang bukan saja masalah sakit penyakit. Ada lagi masalah di antara pernikahan. Anak-anak, ada seorang ibu dari Manado minta doa. Dan memberi kabar, puji Tuhan, Yesus sungguh dahsyat. Terima kasih yang sudah mendoakan. Mereka sudah pulang, mereka sudah menikah, dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, sudah pulih kembali keluarga ini. Ada banyak kesaksian yang lain-lain. Ada lagi dari Semarang, ada seorang bapak yang itu minta doa. Ada orang yang kesurupan 10 hari. Tapi beri kabar demikian. Terima kasih buat dukungan doanya bahwa semua itu saudari kami sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Dan ada lagi dan ada lagi. Wah, ini semuanya kenapa? Karena Yesus. Karena Yesus. Jadi saya juga mau berdoa saat ini untuk semua pemirsa dimanapun berada saat ini. Yesus, terima kasih hanya percaya kepadamu. Kami dibenarkan bukan oleh perbuatan. Itu semuanya pemberian oleh Engkau. Kami melihat Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau yang membenarkan, Engkau juga berkuasa melakukan semua janji-Mu. Dan hanya percaya kepadamu, Engkau yang mati bagi kami, Engkau yang bangkit bagi kami. Engkau sanggup mengubahkan hidup kami. Dan jalani janji-janji-Mu. Jadi saya berdoa, Tuhan, janji-Mu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, setiap orang pemirsa, dimanapun berada. Kami percaya saat ini, Tuhan, mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Oh pemirsa Life Unlimited, kalau merasakan sesuatu terjadi saat ini, hubungilah kami, ceritakan kepada kami. Saya percaya bahkan melalui hanya menonton TV, kesembuhan, sesuatu terjadi, mukjizat terjadi. Kenapa? Karena Yesus luar biasa, kuasanya tidak dibatasi. Oh, dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Oh, saya menanti-nantikan kita jumpa lagi jam ini di channel ini, di program Life Unlimited ini bersama dengan saya Susan Hoover. Kita jumpa minggu depan. Sampai kita jumpa lagi, tetap semangat. Memandang Yesus, Dia menyertaimu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.